Lo pernah denger kalimat jodoh nggak bakal kemana? Nah, ini bukan sekadar omong kosong di status Facebook. Ini cerita nyata yang bakal bikin lo mikir dua kali sebelum ngeremehin hidup lo sendiri. Namanya Mbak Yati, umur 23 tahun, asalnya dari desa kecil di Magelang. Dia datang ke Jakarta dengan satu tujuan, ngelunasin utang orang tuanya yang dipinjem buat bayar rumah yang ambruk kena longsor. Kerjaannya, ART, asisten rumah tangga. Gajinya pas-pasan, tapi Yati tipe cewek yang nggak neko-neko. Bangun jam 4 pagi, masak, nyapu, ngelap meja, mandiin anjing peliharaan si majikan. Semua dilakuin dengan senyum. Tapi jangan salah, hidup dia nggak segampang senyumnya. Banyak ART yang kerja di rumah orang kaya, tapi nggak semua bisa tahan mental. Tiap hari lihat barang branded, mobil mewah, makanan enak, tapi cuman bisa nyicip dari sisa piring bos. Yati pernah nangis sambil nyuci piring karena kangen emak bapaknya di kampung. Tapi tiap ditanya dia jawab, gak apa-apa, namanya juga hidup. Majikannya, Pak Dion, 40 tahun, duda keren, pebisnis sukses, punya rumah di Pondok Indah, villa di Bali, dan apartemen di Singapura. Orangnya kalem tapi dingin. Banyak ART yang takut sama dia. Tapi anehnya, Yati malah gak pernah gemeteran tiap ngomong sama Pak Dion. Waktu ART lain ngumpet pas ada inspeksi rumah, Yati malah jalan ke arah dia sambil bilang, Pak, meja makan udah saya lap. Tapi kursi kayaknya ada noda, saya bersihin sekalian ya. Mungkin dari situ, semuanya mulai berubah. Hari-hari berlalu, Pak Dion mulai ngelirik Yati lebih sering. Awalnya curiga, biasalah, mungkin naksir. Tapi Yati biasa aja, tetap kerja, tetap sopan, tetap nggak GR. Sampai akhirnya, suatu malam, Pak Dion jatuh sakit. Flu berat, demam tinggi, pembantu lain panik. Yati yang sigap. Dia beliin obat, masakin bubur ayam, jagain di samping tempat tidur. Padahal itu bukan tugasnya. Pas Pak Dion buka mata, hal pertama yang dia lihat bukan dokternya, bukan perawat, tapi Yati. Duduk di kursi plastik, matanya sembab sambil nyuapin air hangat. Dari situ, hubungan mereka pelan-pelan berubah. Pak Dion mulai ngajak ngobrol, ngajak makan bareng, ngajak nemenin ke toko furnitur. Bahkan mulai ngajak Yati ikut ke acara keluarga. Awalnya sebagai ART, lama-lama jadi pendamping pribadi. Orang-orang mulai ngegosip, ART kok deket banget sama majikan. Yati cuma senyum. Dia bilang ke temennya sesama ART, gua kerja, gak nyolong gak genit. Kalau dia suka ya urusan dia. Sampai akhirnya, satu sore, waktu matahari mulai turun di balik balkon rumah megah itu. Pak Dion bilang, Yati, lu bikin rumah ini kerasa kayak rumah. Gue udah ketemu banyak wanita, tapi nggak ada yang bikin gue ngerasa tenang kayak lu. Lu mau nggak? Bukan cuma jadi pembantu gue, tapi jadi istri gue. Yati bengong. Dia pikir itu mimpi, tapi itu nyata. Dan 1 bulan setelah itu, mereka nikah. Undangannya eksklusif, tamunya pejabat dan artis. Tapi Yati nggak berubah. Tetap sopan, tetap sederhana. Sekarang, Yati udah jadi Nyonya Yati. Ngurus yayasan buat bantu ART lain yang butuh bantuan. Rumah di kampung udah dibangun 3 lantai. Emaknya nangis tiap lihat Yati di TV. Dan lu tahu apa kata Yati di akhir wawancaranya? Gua nggak cari orang kaya, gue cuma kerja. Tapi mungkin karena gue tulus Tuhan kasih lebih. Bro, hidup itu kayak nonton film, kadang plot twistnya gila. Jadi jangan pernah ngeremehin hidup lu sekarang. Entah lu kerja jadi sopir, ART, kasir, buruh. Kalau lu kerja dengan hati, rejeki bakal nyamperin lu. Kadang lewat jalan yang gak masuk akal sekalipun. Tak temen lu yang lagi berjuang dari bawah. Biar mereka tahu, gak semua cerita indah dimulai dari kemewahan. Kadang dari dapur juga bisa menuju pelaminan.